둘, 셋. 좋다고 좋다고. Hai. Lagi pandemi kayak gini, bosen banget kan, bete banget di rumah, nggak tahu mau ngapain. Terus gue juga lagi nggak ada video buat diedit, kayak bosen, boring gitu loh. Akhirnya gue coba mau buat video aja, buat video gue pribadi ya, biar ada kerjaan kayak gitu. Dan sebenarnya sih alasan gue bikin video ini tuh karena dari awal yang coba Tomsam itu, kalian pasti tahu ya, gue editor coba Tomsam, terus gue juga nge-translate juga. Nah, banyak banget yang DM gue nanya gitu, Kak, gimana kok bisa kenal sama Tomsam? Kak, kakak bisa bahasa Korea ya, Kak? Belajar bahasa Korea di mana? Terus ada yang nanya juga, Kak orang Korea apa orang Indonesia sih? Kayak gitu, banyak yang nanya kayak gitu. Ada keturunan Korea nggak sih? Ada apa-apa gitu. Sebenarnya sih ada yang sempet gue bales, cuman lama-kelamaan banyak kan, jadi kayak ya udah deh, kayaknya gue bikin video ini aja biar terjawab. Dan banyak juga kan di videonya coba Tomsam itu komen untuk Q&A gua gitu, cuman gua pikir itu terlalu gimana ya, jadi kalau ditaruh di sana, jadi gua di channel, maksudnya di YouTube gua aja, gua mau upload ini. Kebetulan gue juga emang suka bikin video-video gitu, tapi gue tuh males ngedit kalau itu video gue sendiri. Gue tuh lebih suka editin videonya orang, sejujurnya sih kayak gitu. Tapi gue bakalan nyoba untuk nggak males, karena gimana ya, ngelihat muka sendiri tuh kayak udah gimana gitu. Jadi udahlah, gue sekarang mau ceritain ke kalian gimana awalnya gue bisa ketemu sama Tom sama Sam. Oh ya, terus waktu itu kalian tahu Kang Daniel kan pastinya ya. Banyak yang tanya juga sama gue, gimana kok bisa kenal sama Kang Daniel gitu. Jadi gimana sih ceritanya kok, tapi itu kenapa videonya udah lama gitu. Pokoknya ada juga sih yang nanya kayak gitu. Nggak sebanyak yang nanya gimana bisa kenal sama coba Tomsam, nggak sebanyak itu. Cuman gue bakal ceritain karena di situ juga perjalanannya nanti ada gitu ya, storytellingnya. Oke, sebenarnya storytellingnya gue bakal jawab dulu dari yang pertama ya. Kakak orang Korea apa orang Indonesia? Jelas banget gue orang Indonesia, jelas banget. Dan nanya banyak juga yang nanyain, kakak asli mana sih gitu. Jadi nyokap gue Jakarta, bokap gue Madura ya. Jadi gue bisa bahasa Madura, oke? Dan gue kalau ketemu sama orang Madura pasti ngomongnya bahasa Madura. Tapi kalau gue ketemu sama orang yang non Madura, pasti gue ngomongnya non Madura. Sama halnya seperti kalau gue ketemu orang Korea, gue pasti ngomong bahasa Korea kayak gitu. Jadi tergantung dari lawannya gitu ya. Kenapa di video coba Tomsam itu gue selalu pakai bahasa Indonesia? Kenapa? Alasannya kan dari pertama ketemu tuh gue udah menggunakan bahasa Indonesia dengan mereka. Jadi gue lebih nyaman berbahasa Indonesia dengan mereka gitu. Di satu sisi kayak gini, mereka kalau misalnya gue pakai bahasa Korea juga, mereka bahasa Indonesianya mungkin nggak akan nambah ya, maksudnya ilmunya nggak bakal nambah kalau gue pakai bahasa Korea dong, otomatis. Karena gue juga kalau misalnya pun seandainya mereka nggak pakai bahasa Korea, gue juga bahasa Korea gue nggak akan meningkat, karena pendengaran itu juga, listening itu juga butuh gitu. Jadi itulah kenapa gue juga pakai bahasa Indonesia. Dan karena itu video YouTube, dan gue tuh sebenarnya bukan males ya, lebih nyaman kalau mereka pakai bahasa Indonesia itu karena gue nggak usah masukin translate-nya kan gitu. Dan masukin translate itu PR banget. Itu tuh bisa seharian bahkan ya untuk masukin subtitle aja gitu ya. Dan untuk edit videonya juga rada susah kan, karena mukbang, jadi gue harus fokusin ke ini kayak gitu. Oke, jadi balik lagi gimana ceritanya gue bisa bahasa Korea. Ada pertanyaan itu semua diawali dengan gue suka sama Korea ya. Jujur waktu dari kecil ya, dari zaman gue SD itu tuh gue emang demennya tuh kayak Jepangan, Taiwan, terus Mandarin ya, terus Korea juga. Tapi begonya di situ gue tuh nggak bisa bedain mana yang Jepang, mana yang China gitu, mana yang Korea gitu. Gue nggak bisa bedain, begonya gue sih dulu ya. Jadi ya menurut gue ya China kayak Mandarin ya gitu ya. Kayak
semuanya ya disamaratain kayak Cina gitu kan. Gua waktu SD gua tuh suka banget kayak nonton Naruto. Gua juga nggak tahu kalau itu tuh dari Jepang. Gua bener-bener nggak bisa bedain, maksudnya ya emang begonya gua nggak bisa bedain itu Jepang, itu bahasa Jepang, bahasa Korea atau apa gitu ya. Tapi setelah gue SMP gue bisa bedain, cuman gue nggak bisa bedain bahasa Korea dengan bahasa Jepang gitu. Di saat gue SMP ya, di zaman-zamannya kayak drama-drama apa ya, kayak Bejanggem gitu mungkin ya. Pokoknya antara gue SD atau SMA, antara gue SMP atau SMA ya, itu drama yang ditayangin di Indosiar kalau nggak salah Antv gitu ya. Pokoknya dramanya Song Hye Kyo gitu. Gue tuh suka banget nontonin gitu. Sampai gue tuh hafal lagunya Konsemari ga hanjime issa yang kayak gitu tuh. Gue sampai suka lagu Korea yang itu gitu kan, lagu anak-anak kan notabene-nya ya gitu. Jadi awalnya gue nggak tahu yang namanya idol Korea gitu, gue nggak tahu. Cuman pas SMA itu setelah Boys Before Flowers kalau nggak salah, itu gue ada lagu kan di I love you yang kayak gitu. Nah itu gue nyari-nyari gitu kan, ini lagunya siapa sih, kayak bagus banget, terus Stand By Me, ternyata itu lagunya Shiny ya kan. Terus nah dari situ gue udah mulai merambah ke dunia per-K-popan di situ. Nah di per-K-popan itu gue bener-bener nggak tahu bahasa Korea ya, gue cuman kayak taunya kayak Annyeonghaseyo aja di situ. Dan tapi gue udah bisa bedain, oh ini Korea ternyata gitu, oh ini Jepang, oh ini Mandarin gitu. Gue udah mulai bisa bedain di situ. Nah setelah itu sebenarnya ya yang nyetanin gue untuk suka K-pop itu ada sepupu gue sendiri. Jadi sepupu gue ini adalah pencinta banget Super Junior, karena dia itu selalu nyetelin lagunya Super Junior. Jadi gue otomatis gue juga suka gitu. Gue kebawa. Dan jadi gue dulu tuh ngefans banget sama Shiny, Super Junior dan CN Blue ya. Nah di situ sih gue nggak yang sampai gimana ya, nggak sampai beli albumnya, nggak sampai beli apa-apa gitu, nggak yang hedon gitu ya. Artinya sebenarnya ya bukan, gue nggak ngejudge itu nggak bagus, enggak, karena setiap orang mempunyai hobi dan kesukaan masing-masing gitu. Dan menurut gue untuk beli album atau apapun ya, itu menurut gue itu buang-buang uang gitu ya. Kecuali mungkin memang ya di saat itu gue juga sebatas duit gue pas-pasan gitu, dan gue emang nggak begitu suka untuk mengkoleksi barang-barang yang menurut gue itu akan menumpuk di kamar gitu. Gue tipikal orang yang simple ya, yang nggak mau suka menumpuk banyak barang gitu. Nah ya di situ gue mulai suka sama Korea-Koreaan. Gue flashback lagi ya. Jadi gue belajar bahasa Korea otomatis otodidak ya. Gue nggak kuliah di jurusan bahasa Korea atau gue les bahasa Korea, gue nggak pernah sama sekali, gue nggak pernah. Cuman gue dulu sempat itu kira-kira 2 bulan doang ditawarin sama temen gue, ada orang Korea yang tinggal di Depok, daerah Depok. Dia mau ngajarin bahasa Korea secara gratis kayak gitu, tapi private kayak gitu. Nah kebetulan teman gue kenalin ke guru itu, dan ya udah gue belajar cuma selama 2 bulan, dan itu pun nothing gitu. Karena gimana ya, karena gue nggak tahu, gue cuman kayak ya gue nggak bisa ngomong gitu. Gue cuman maksudnya ngerti di saat belajar itu doang, karena emang basically gue tuh emang bego gitu. Gimana ya, gue tuh bukan tipikal orang yang suka belajar, gue nggak suka belajar. Gue tuh lebih sukanya yang langsung practice gitu, kayak langsung latihan gitu. Nah jadi ya kayak gitu. Nah balik lagi ke Koreaan tadi, ke idol gitu, gue bener-bener gue sekarang pun gue tuh nggak kurang mengerti. Gue tahu oh ini Seventeen, ini BTS, ini EXO, gue tahu itu lagu. Cuman untuk kayak ini namanya ini mukanya itu gue masih belum bisa. Gue belum hafal ya untuk nama-namanya ini siapa, membernya ini siapa, karena terlalu banyak ya gitu. Ya gue ngefans karena gue emang suka lagunya. Gue suka, sebenarnya yang gue suka dari Korea itu adalah bahasanya tuh kayak lucu gitu, imut gitu, gimana ya, kayak ya gitu deh pokoknya. Gimana ya, ya setiap orang beda sih. Cuman kalau dari gue lebih tertarik kepada bahasa Korea gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, denger lagu Korea tuh kayak romantis aja gitu.
terus denger rap Korea kayak keren aja gitu. Gimana sih, kayak ya gitulah pokoknya. Intinya gue dulu suka sama Super Junior, gue sukanya tuh sama Siwon, gue suka banget sama Siwon dulu sampai sekarang pun. Dulu sih gue sampai tergila-gila banget, sumpah gue tergila-gila banget sama Siwon. Gue sampai malam-malam mimpi juga Siwon gitu. Makanya intinya gue tergila-gila banget dulu sih sama Siwon, sampai gue nonton konser tuh gue maunya di depan gitu. Super Junior gue tuh sampai nontonnya gue maunya gue di depan, terus gue maunya di bawah Siwon ini. Gue ngeliat Siwon kayak oh my god. Gue masih belum belajar bahasa Korea di situ. Gue cuman belajarnya cuman baca tulis aja, dan itu pun tulis pun gue itu nggak bisa ya. Gue cuman bisa bacanya aja, baca pun itu kayak saranghe gitu, kayak gitu ya. Contohnya saranghe ani nggak gitu. Dulu tuh gue gini, saranghe gitu he gitu, annyeong gitu, karena gue nggak ngeliat di Hangulnya, tapi gue tulisan alfabetnya yang gue lihat gitu. Jadi kesannya aneh gitu kan dia bahasanya, ngomongnya juga, karena gue masih belum belajar Hangulnya. Gue bisa baca cuman kayak lebih fokusnya ke di bawah alfabetnya itu. Jadi kalaupun alfabetnya dihilangin, gue bakalan tetap inget alfabet itu gitu, kayak gitu. Nah disitulah awal mula gue belajar bahasa Korea. Nah setelah itu gue ikut yang namanya kayak perkumpulan gitu, namanya Korea Indonesia Network Group. Di situ gue ikutan, mungkin ada yang masuk di member itu di Facebook. Dan mereka tuh sering banget ngadain pertemuan dulu ya, cuman gue emang jarang datang sih. Kebetulan pertama kali gue datang pertemuan Korea Indonesian Group Network Group itu namanya King. Itu di situ gua awalnya ketemu, maksudnya ikut pertemuan. Dalam pertemuan itu adalah karena di situ dijelaskan bahwa sambil belajar bahasa Korea. Jadi gua kayak interest gitu, terus gua datang ke situ. Karena sebelumnya tuh teman gua udah pernah datang ke pertemuan itu, dan teman gua bilang ya cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, kayak gitu. Jadi gua kurang interest gitu ya. Akhirnya ya udahlah gua datang ke situ. Oh ya, gua kenal sama Daniel juga dari situ ya, dari grup King itu. Gimana ceritanya gue ketemu sama Kang Daniel, gue bakal ceritain di video selanjutnya juga, oke? Nah setelah itu gue di situ pertemuan pertama itu, pertemuan King itu yang gue datengin itu di Depok, di UI. Gue inget banget di perpustakaan UI depannya. Di situ temen gue itu bawa teman Koreanya di situ gitu. Katanya sih dia ketemu di satu aplikasi gitu, dan akhirnya dia bawa lah si teman itu ke pertemuan itu. Karena si temannya ini yang orang Korea ini, dia juga kebetulan ambil BIPA. Jadi BIPA ini adalah kayak les bahasa gitu, les bahasa Indonesia kayak gitu. Bahasa Indonesia penutur asing kalau nggak salah itu. Ya, kalau nggak salah ya, kepanjangannya BIPA itu. Nah, itu tuh ada di beberapa universitas gitu. Nah, kebetulan si teman Koreanya teman gue ini, jadi teman gue ini orang Indonesia. Yaudah, gue sebut aja ya. Namanya Parkatul. Namanya Farah ya. Jadi teman gue si Farah ini, dia bawa temennya, namanya ini Mr. D. Sebut aja Mr. D, gue nggak bisa ngomongin nama ini karena orang Korea tuh kan sensitif banget ya, jadi gue nggak mau. Yang jelas dia Mr. D. Nah, si Mr. D ini temannya si Farah. Jadi si Farah ini datanglah ke pertemuan itu bersama Mr. D ini, dan gue juga datang ke situ. Nah, kebetulan di situ akhirnya gue PDKT lah sama si Mr. D ini, dan akhirnya gue pacaran sama dia, mungkin ya 1 tahunan ya. Nah, di situ gue mulai dengan Mr. D ini, gue mulai belajar bahasa Korea. Meskipun bahasa Korea gue tuh nggak lancar, dan bisa dikatakan itu bener-bener basic, sangat basic sekali. Karena gue hanya bisa 안녕하세요, 제 이름은 소피입니다, 제가 Indonesia saram입니다, yang kayak gitu lah ya. Karena juga si Mr. D ini, dia itu sebenarnya bahasa Indonesia udah lumayan bagus, lumayan lancar. Jadi gue berbicara dengan si Mr. D ini menggunakan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Jadi kita pacarannya pakai bahasa Indonesia, tapi dia nembaknya pakai bahasa Korea gitu. Dan gue ya sosokan ngerti gitu ya. Nah, intinya kayak gitu.
itu awal-awal gue bener-bener belajar bahasa Korea dari si Mr. D ini gitu, karena mau nggak mau ya gue harus belajar bahasa Korea juga dengan Mr. D ini gitu. Sekaligus ya gue ngajarin dia bahasa Indonesia gitu, maksudnya ngajarin bahasa Indonesia dalam artian ini gimana, ini bener nggak kosakatanya, katanya ini bener nggak, kalimatnya bener nggak, kayak gitu. Jadi dari situ kita awalnya mulai belajar bareng, tapi lama-lama kita pacaran. Nah, itu sekitar tahun 2017 ya, 2016-2017 lah ya. Akhirnya putus, sudah lama, akhirnya gue ketemu lagi sama cowok yang lain lagi, sebutlah namanya Mr. S ya. Belajar bahasa Indonesia di BIPA UI juga. Di situ waktu itu gue pacaran sama dia mungkin ya hampir 2 tahunan, dan dengan dengan Mr. S inilah bahasa Korea gue jadi bagus. Nah, jadi sebenarnya kuncinya itu nggak menurut gue ya emang harus pacaran sama orang Korea langsung, karena mau nggak mau ya emang kita harus berinteraksi, kecuali lu ada teman yang benar-benar komitmen untuk selalu chatting sama lu, selalu telepon, selalu ngobrol, dan itu tuh susah kan dapetin teman kayak gitu. Entah itu apalagi orang Korea yang cewek di Indonesia tuh jarang banget, kecuali di aplikasi pun itu jarang yang namanya berinteraksi ya. Kalau misalnya bukan pacar, coba deh, mungkin ada 1-2 orang, cuman rata-rata pasti cuma seminggu 2 minggu gitu, udah setelah itu selesai. Paling ya jarang-jarang gitu kan, messenger atau kirim-kirim pesan tuh juga jarang, telepon pun juga jarang pastinya. Tapi kalau pacar sendiri kan otomatis setiap hari dong ya kan, setiap waktu. Nah itulah makanya gue kenapa bisa belajar bisa bahasa Korea dengan ya kejongdonan segini mah ya bisa lah ya, ngobrol secara ya secara natural, jadi ya kayak ngomong biasa gitu. Nah, jadi itulah kenapa gue bisa bahasa Korea guys. Oke, terus langsung ya, setelah itu udah nih gue udah kan tadi ceritain gimana caranya gue bisa bahasa Korea. Nah setelah itu kita lanjut lagi di tahun 2018, itu gue kena yang namanya penipuan gitu ya. Jadi gue ditipu sama seorang gitu. Nah ceritanya yang jelas gue bakal nanti di next videonya deh, gue bakal ceritain lebih lanjut tentang penipuan ini. Oke? Nah next, setelah gue kena tipu, gue otomatis bener-bener down, dan di saat itu gue buka-buka yang namanya aplikasi HelloTalk. Jadi gue tuh belajar bahasa Korea juga dari HelloTalk gitu ya. HelloTalk tuh bener-bener ngebantu gue banget, karena di HelloTalk tuh ada timeline tuh kayak Facebook gitu. Terus ada status, dan kita bisa kayak misalnya kita salah nih, nanti ada orang yang perbaikin, oh ini salah kosakatanya, perbaikin, dicoret gitu, terus dia perbaikin gitu. Bener-bener ngebantu banget di HelloTalk itu. Gue ketemu sama si Sam ya. Jadi si Sam ini ngupload di timeline, dia lagi ngupload lowongan pekerjaan gitu. Nah akhirnya gue apply, tapi pekerjaan itu sebenarnya bukan buat dia, tapi buat temennya dia. Gue apply, dan gue juga sempat interview sama temennya dia ini, dan tapi ternyata ya belum jodoh ya. Akhirnya udah, dan gak lama kemudian, mungkin berselang seminggu atau ya beberapa hari gitu ya, si Sam nih upload lagi di HelloTalk. Dia cari untuk video editor gitu, dan juga penerjemah. Akhirnya ya udah, gue coba apply buat ke Sam gitu, dan si Sam oke gitu. Sebenarnya awalnya dia nanya sama gue, kamu bisa edit video nggak? Sebenarnya gue nggak bisa gitu, tapi lu ada kemauan nggak? Iya mau belajar nggak? Iya mau gitu. Benar-benar si Sam ini baik banget. Akhirnya udah, gue bekerja sama Sam. Awalnya tuh bikin videonya itu namanya Dor TV, cuman karena peminatnya kurang ya, kita sih cuman kayak 2 bulan kalau nggak salah, 2 atau 3 bulan. Ya di situ peminatnya kurang. Akhirnya tiba-tiba si Tom datang nawarin dia, katanya juga mau bikin video YouTube, gitu. Dan ya udah, akhirnya bikinlah Coba Tom Sam di situ. Akhirnya ya udah, gue bisa kenal sama Tom dan sama Sam gitu teman-teman. Ya sudah paham, mengerti, gitu ceritanya. Panjang banget ya ceritanya ya. Pokoknya intinya gue ketemu sama Sam awalnya, baru abis itu gue ketemu sama si Tom. Dan kalau yang ada yang bilang, kadang gue suka ngeliat di komentar itu ya, kayak Sophie pacaran sama Tom, sayang.
Gua nggak pacaran sama si Tom ataupun sama si Sam, gua nggak pacaran, gua masih single, oke? Untuk sampai sekarang gua masih single karena gua udah putus sama si Mr. S. Itu adalah mantan terakhir gua, si Mr. S ini gitu. Dan kalian perlu tahu ya sebenarnya. Dan tentunya gua di video selanjutnya gua bakalan ceritain gimana perjalanan gua menemukan cowok Korea dan sampai bisa berbahasa Korea. Nah, poinnya adalah bukan bertemu dengan cowok Korea ya, tapi poinnya adalah gimana caranya kalian ini boleh nggak ya gua ngomong ya? Gimana caranya kalian manfaatin cowok Korea biar kalian bisa bahasa Korea? Itu poinnya ya, oke? Bye. 네가 너무 좋아 어떡해 네가 너무 예뻐 어떡해 나랑 만나볼래 어떻게 생각해 잔말 말고 말해 좋다고